Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Bandung. Sekarang ini saya sudah berada di stasiun Bandung dan yang berada di sebelah kanan saya di belakang itu merupakan kereta api Baturaden Express. Dan pada hari ini saya akan naik kereta api Baturaden Express menuju ke Purwokerto untuk yang terakhir kalinya. Dan rencana juga nanti akan kembali menuju Bandung lagi naik kereta yang sama ya. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Baturaden Express trip terakhir ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Sekarang suasana di stasiun Bandung cukup cerah ya teman-teman. Berawan juga, lalu masih jam 7:35. Keberangkatan kereta api Baturaden Express kurang lebih sekitar setengah jam ke depan ya. Dan untuk kali ini saya naiknya di stasiun utara. Di stasiun utara ada tempat boarding untuk kereta cepat, lalu ini untuk penumpang kereta jarak jauh. Di stasiun Bandung sudah ada face recognition, jadi tinggal scan wajah aja, kita bisa langsung masuk tanpa harus menunjukkan identitas dan juga boarding pass. Kereta Baturaden Express tersedia di jalur 4. Dan perpindahan peron di Bandung ini menggunakan akses Skybridge. Jadi buat teman-teman yang mau naik kereta dari stasiun Bandung, jangan buru-buru ya datangnya. Harus mempersiapkan waktu datang di stasiun lebih awal, setidaknya 10 menit sebelum kereta berangkat. Dan untuk lokomotif dinas pada kereta api Baturaden Express kali ini adalah CC206-1311. Untuk CC206 adalah lokomotif yang memiliki 2 kabin ruangan. Ada sisi depan dan belakang, bisa dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis. Ini berdinas mulai tahun 2013 dan nomor urutannya ke-11. Untuk susunan rangkaian kereta api Baturaden Express pada hari ini di paling depan ada lokomotif, lalu di belakang lokomotif ada kereta bisnis 1, bisnis 2, bisnis 3. Di belakang bisnis 3 terdapat restorasi pembangkit, terdapat kereta eksekutif 1, 2, 3, 4. Nah, kereta api Baturaden Express ini adalah kereta terakhir di kota Bandung yang masih menggunakan kelas bisnis, kelas langka. Setelah kereta api Baturaden Express berhenti beroperasi, benar-benar dari Bandung ini sudah tidak ada lagi kereta kelas bisnis. Sedih ya. Sekarang ini saya bareng sama Grandi ya. Grand, duduk di mana Grand? Bisnis. Bisnis 3. Oh, bisnis 3 di depan. Nih tiket, mana? Pindahin tasnya. Takutnya diusir nanti disuruh turun di Kiara Condong. Udah, bawa sana cepetan. Jadi dia tuh nggak tahu ya. Dia bilangnya pengen naik bisnis PP, pengen barengan, tapi saya pengen naik kereta eksekutif dan juga naik kereta kelas bisnis. Saya memutuskan untuk perginya naik kereta eksekutif ya teman-teman, karena pulangnya nanti saya bakal bareng sama Mas Bintang. Jadi Grandi tanpa tahu tiketnya saya upgrade ke kereta eksekutif. Pada perjalanan kali ini saya mendapatkan kereta eksekutif 3 dengan armada K1-08209 PWT. Kereta kelas eksekutif yang mulai berdinas di tahun 1982. Berarti untuk umur kereta ini kurang lebih sudah 42 tahun ya teman-teman. 09 adalah
Nomor absennya ke-9, lalu PWT, kepemilikan dari rangkaian ini milik Depo Purwokerto. Nah, ACTS 380/220V, tegangan statis dari pembangkit kerangkaian sebesar sekian, lalu BK adalah berat kosong 35.500 kg atau 35,5 ton, MD mulai dinas di tanggal 1 bulan 9 1982. Lalu di atas sebelah sana terdapat sebuah kode trademark ya. F menandakan bahwa sarana kereta ini sebenarnya bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Namun kereta Batu Raden Express kecepatan operasionalnya hanya 90 km per jam saja. 40 adalah berat maksimalnya 40 ton, 8 adalah tipe bugi atau roda K8. Bentukan roda K8 kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi secara fisik tidak jauh berbeda dengan bugi K10 karena ciri khasnya menurut saya di sini ada suspensi seperti tabung. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Batu Raden Express yang akan membawa saya menuju ke Purwokerto PP ya. Dan untuk kereta api Batu Raden Express saya akan cerita sedikit seputar sejarah kereta ini. Nah, kereta api Batu Raden Express mulai beroperasi di tanggal 25 Juni 2021. Dan pada awal mula operasinya dari stasiun Purwokerto lewat ke Cirebon dulu, lalu Cikampek, Purwakarta, dan sampai dengan ke Bandung. Dan pada libur Natal 2022 serta Tahun Baru 2023, kereta api Batu Raden Express ini rutenya diputar. Yang semula lewat ke Cirebon, sekarang ini lewat ke arah Kroya, Maos, Banjar, Tasikmalaya, sampai dengan ke stasiun Bandung. Untuk kereta api Batu Raden Express juga terdapat dua kelas layanan ya. Yang pertama ada kereta kelas eksekutif dengan harga tiket kisaran Rp260.000. Lalu yang kedua ada kereta kelas bisnis dengan kisaran harga tiket Rp180.000. Untuk perjalanan Batu Raden Express itu hanya ada satu kali saja ya. Berangkat pagi dari Bandung ke Purwokerto, lalu keberangkatan malam dari arah Purwokerto menuju ke arah Bandung. Yang berada di jalur 5, ini adalah rangkaian kereta api Malabar pagi dari stasiun Bandung tujuan ke stasiun Malang. Mulai beroperasinya sekitaran bulan Januari ya, tahun 2024. Berbeda dengan kereta api Batu Raden Express. Katanya kalau Batu Raden sejak awal mula beroperasi, itu tuh biasanya nggak terlalu rame sama penumpang, atau bisa dibilang cenderung agak sepi. Sedangkan kereta api Malabar pagi dimulai dari pengoperasiannya sampai dengan sekarang, itu tuh okupansi gila-gilaan. Jadi bisa dibilang ini kereta yang rame, ini kereta yang sepi. Akibat sepi penumpang, akhirnya kereta Batu Raden Express mulai tanggal 31 Agustus 2024 akan berhenti beroperasi. Ya, sekarang ini saya duduknya di kereta eksekutif 3. Yuk kita masuk ke dalam kereta. Saya duduknya di kursi nomor 9 Alpha ya. Untuk peta rute perjalanan kereta api Batu Raden Express memulai perjalanan dari stasiun Bandung, akan berhenti di stasiun Kiara Condong, Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Sidareja, Ceruk Legi, Maos, Kroya, dan berakhir di stasiun Purwokerto. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Batu Raden Express yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Purwokerto. Perjalanan kali ini menempuh waktu 6 jam 42 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain terowongan Kebasen dan terowongan Notok. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Tepat pada waktunya, pukul 8:10, kereta api Batu Raden Express yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Bandung. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di tujuan stasiun Purwokerto dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta eksekutif 3 memang cenderung sepi ya teman-teman. Yang saya cek
rata-rata penumpang itu ramenya di kereta eksekutif 1 dan juga kereta eksekutif 2. Bahkan di kereta eksekutif 4 itu tuh lebih sepi lagi. Nah, kalau saya kan ini kursinya normal-normal aja, tapi kalau teman saya yang di samping, Grand, coba. Bisa. Ini recliningnya otomatis ya. Kursinya rusak. Grand? Grand? Nah, kalau di kursi nomor 9AB, itu tuh recliningnya rusak, teman-teman. Sedangkan tadi ketika ada TKA, kita disuruh duduk dulu di kursi nomor 9AB. Saya duduk di kursi nomor 9D ya berarti. Kalau yang ini, footrestnya yang rusak, bablas gitu, nggak bisa diatur tuh. Aduh, mau heran tapi K182 ini tuh. Jadi tadi itu ada Prami yang lewat di sini teman-teman, dan juga saya sudah memesan satu menu makanan ya. Ini adalah nasi ayam bulgogi, harganya Rp40.000. Untuk nasi ayam bulgogi kurang lebih kayak gini ya. Ada satu porsi nasi, lalu ada ayam bulgogi dengan irisan wortel, ada juga sayuran, kacang polong, jagung, terus ada kacang panjang ya, dan juga ada irisan wortel juga, lalu ada juga telur, serta ada saus. Untuk porsi lumayan gede sih. Jadi tadi itu teman saya komplain, dia bilang kalau recliningnya tidak berfungsi ya. Dan nggak lama kemudian ada teknisi yang datang ke kereta saya, tempat duduk saya, menyatakan bahwa kursinya memang rusak, agak sulit untuk diperbaiki. Pada akhirnya teknisi bilang kalau kita bilang aja ke kondektur supaya dapat kursi yang lain. Nah, saya tadi sebenarnya agak sedikit bercanda ya. Pak, boleh nggak kalau pindahnya ke kereta yang belakang aja, eksekutif 4, karena kaca-kaca lebar, saya tuh suka banget sama kereta kayak gini gitu loh. Terakhir kali saya naik Baturaden Express kemarin, eksekutif 3 dapat kaca lebar juga. Dan akhirnya diperbolehkan sama kondektur sehingga sekarang kita pindah duduknya di kereta eksekutif 4. Damai sekali. Kaca lebar, menikmati pemandangan. Wah, cakep banget sih. Oke teman-teman, karena pagi ini saya belum sarapan, jadi saya juga mau langsung sarapan ya. Sambil sarapan menikmati keindahan alam, dan ini kacanya lebar juga, berasa naik kereta panoramik, tapi nggak ada sunroofnya sih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Ya, sekarang ini kita melintas di stasiun Cicalengka, dan jalur dari arah Cicalengka sampai dengan ke arah Tasikmalaya merupakan salah satu jalur ekstrim ya teman-teman, dimana dari Cicalengka sampai dengan nanti ke arah Nagreg itu tuh terdapat banyak tanjakan dengan konturnya 25 per mil, atau dalam 1 km terdapat perbedaan 25 meter ya. Di sini mulai puncak pendakian nih.
Sekarang kita melintas di stasiun Karangsari, dan di stasiun ini normalnya akan menyusul kereta api lokal Garut Cibatuan ya, dari Purwakarta tujuan ke Garut. Ya, seperti biasa, apabila berhenti di stasiun Cipendei, ini kan agak lama ya, kita bisa jajan-jajan dulu. Saya biasanya jajan jus, dan Grandi jajan nasi itu. Teman-teman kalau mau beli nasi, di sebelah sini udah enak, murah juga sih. Ya, tadi kita berhenti di stasiun Cipendei pukul 9:58 ya, dan berhenti 10 menit pemeriksaan rangkaian. Lanjut berangkat lagi jam 10:08. Nah, di jalur lintas Daop 2 itu relnya banyak gongsol ya teman-teman. Untuk gongsol ini adalah rel yang ada di tengah-tengah situ tuh. Nah, rel gongsol memiliki fungsi untuk menahan beban kereta saat menikung tajam ya, supaya keretanya tidak anjlok. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10:22. Kereta api Baturaden Express yang saya naiki telah tiba di stasiun Cirahayu. Nah, apabila tadi berhenti di stasiun Cipendei, 10 menit wajib untuk memeriksa rangkaian, dan di stasiun Cirahayu ini berhenti lebih lama lagi teman-teman, sampai dengan jam 10:38, karena kereta api Baturaden Express secara normal harus kalah bersilang dengan kereta api Serayu yang notabene full kelas ekonomi, kereta bersubsidi. Rada heran sih, kereta bersubsidi menang silang dengan kereta komersil. Nah, di tiap ujung rangkaian kereta itu ada semboyan 21 ya teman-teman. Kalau siang-siang bentuknya plat kayak gini. Terus kalau misalkan malam-malam, kondisi gelap, yang menyala ini, yang ada di atas, itu ada lampunya ya. Setelah berhenti di stasiun Bojong untuk bersilang kereta Lodaya, berangkat lagi jam 11:58 ya.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 12:11 kereta api Baturaden Express yang saya naiki telah tiba di stasiun Banjar. Kita sudah di penghujung Daop 2 ya teman-teman. Dan penumpang kereta Baturaden Express yang turun di Banjar ada beberapa orang ya. Tuh, lumayan sih. Untuk kecepatan kereta api Baturaden saat ini di angka 86 km per jam. Padahal untuk jalur lintas dari Banjar menuju Kroya bisa dipacu sampai dengan 115 km per jam ya. Tuh, paling mentok di 88, 89, 87 kayak gitu teman-teman. Teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Baturaden Express di kereta eksekutif 4 dan kali ini menggunakan armada K1095 ya. Ini menggunakan kereta eksekutif dengan desain lawas tapi kacanya lebar. Saya suka banget dengan desain seperti ini karena kita bisa melihat pandangan keluar itu lebih luas dan juga melihat pemandangannya lebih seru aja gitu loh. Lalu untuk desain interiornya menurut saya pribadi sudah bagus ya, tidak terlalu ketinggalan zaman. Walaupun ini adalah kereta angkatan tahun 1995 tapi masih kelihatan bagus. Untuk fasilitas di depan sana sama di ujung belakang ada televisi untuk hiburan, lalu ada juga rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang, dan di atas sebelah sini terdapat sebuah gantungan untuk menggantung pakaian, plastik dan lain-lain. Ada juga tirai yang bisa kita buka tutup ya, sehingga apabila silau atau panas bisa kita tutup aja. Untuk legroom, ini tuh udah lega banget, kita bebas lonjoran ya teman-teman. Di sebelah sini ada kantong kecil untuk nyimpen barang-barang kecil seperti botol minuman dan lain-lain. Ada juga footrest atau pijakan kaki yang ketinggiannya bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan. Ada meja kecil juga di sini untuk nyimpen botol, cup dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, dan juga laptop. Di sebelah sini ada tombol reclining yang apabila kita tekan, kursinya akan mundur ke mode rebahan, dan ada juga meja lipat. Nah, meja lipat ini bisa kita gunakan untuk makan dan juga bekerja menggunakan laptop. Jeruk lagi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun, jeruk lagi. Persiapkan diri Anda. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13:15. Kereta api Baturaden Express telah tiba di stasiun Jeruk Legi ya. Di sini kita masuk ke jalur belok karena sejak adanya kereta api Malabar pagi dari Malang tujuan ke Bandung PP, kereta Baturaden di sini juga harus kalah bersilang ya. Sekarang jam 13:48 ya. Kita sudah tiba di stasiun Maos.
Sekarang jam 14 lebih 4 menit ya. Sudah tiba di stasiun Kroya. Ya, kereta api Taksaka baru saja tiba di stasiun Kroya. Itu anak masnya KAI ya teman-teman. Dari arah Jakarta Gambir tujuan stasiun Yogyakarta. Kereta api Taksaka setiap harinya nggak pernah sepi. Beda dengan kereta Baturaden ya. Kita juga bertemu dengan kereta api Pasundan dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan stasiun Kiara Condong Bandung. Ya, itulah dia kereta api Pasundan. Kereta kelas ekonomi full adu dengkul dengan harga tiket 300 ribuan, ndak masuk akal emangan. Nah, padahal kalau Baturaden Express rangkaiannya jadi milik kereta Pasundan, menurut saya jauh lebih cocok sih. Lokomotif kereta api Baturaden tengah dilangsir ya teman-teman, dan akan dipasangkan kembali dengan rangkaian kereta. Masangnya itu smooth banget ya teman-teman, rangkaiannya nggak terdorong. Pukul 14.25 tepat kita berangkat lagi dari stasiun Kroya dan bertemu dengan kereta Progo dari Lempuyangan tujuan ke Pasar Senen. Kereta Progo juga sama seperti kereta Pasundan, ini kereta komersil tapi masih adu dengkul teman-teman. Jamnya enak, cuman keretanya dari rangkaian nggak recommended sih. Sekarang jam 14.50 ya. Sudah memasuki stasiun Purwokerto. Berarti awal sekitar 2 menit teman-teman. Alhamdulillah, sekarang kita sudah tiba di stasiun Purwokerto. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan kurang lebih sekitaran 6 jam lebih 42 menit,
Sekarang kereta api Baturaden Express telah tiba di tujuan saya, tujuan akhirnya juga stasiun Purwokerto. Dan saya mau share dulu sedikit sebelum saya keluar dari stasiun ya. Nah, jadi untuk kereta Baturaden Express di kelas eksekutif ini, saya sekarang mendapatkannya harga promo ya, di harga Rp195.000. Lalu untuk kereta saya, sebenarnya di eksekutif 3, namun dikarenakan kereta eksekutif 3 terdapat kerusakan pada kursi dan juga footrest, sehingga saya dipindah ke kereta eksekutif 4. Alhamdulillahnya kereta eksekutif 4 ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kereta eksekutif 3-nya. Dari segi kekedapan suara, juara. Lalu dari segi guncangan juga masih nyaman, dan pendingin ruangan selama di perjalanan menurut saya pribadi di awal-awal memang AC-nya dingin, tapi setelah jam 11 siang ke atas AC-nya itu ya lumayan lah, nggak bikin kepanasan juga. Dan untuk kereta api Baturaden Express sangat disayangkan sekali tanggal 31 Agustus 2024 tidak beroperasi lagi. Hilang sudah kereta nyaman, kereta kelas eksekutif dari Bandung ke Purwokerto. Agak sedih ya. Oi, sekarang kita mau kemana? Ke Serayu. Ke Jembatan Seraya ya? Kita ke Kebasen. Oke, gas. Bareng sama siapa aja berarti sekarang? Sama Fahrizal, tapi nyusul dia. Oke, kita berangkat duluan ya. Yuk. Sekarang jam berapa nih? 11.37. 11.37. Setengah 12-an lah ya nyampe sana. Setengah 1. Jam 12, jam 1-an ya. Oke. Nah, sekarang ini jam 12 lebih 2 menit ya. Udah ada di seberang kecamatan Kebasen. Kita biasa mau nge-mie ayam dulu. Mie ayam dan bakso Cak Tommy ya. Yuk gas. Ini tuh uniknya, mie ayam dia pakai pangsit, tapi pangsitnya itu bentuknya kayak mangkok gitu. Jadi makanya biasa saya sebut mie ayam mangkok. Dan kalau nggak salah dulu tuh pertama kesini bareng sama Pak Rinto ya. Bareng sama Pak Rinto, Mas Garda. Itu tahun berapa ya Mas? Sebelum pandemi kayaknya. Iya, 2018-2019an ya. Dan ini tuh nggak jauh dari stasiun Kebasen. Barusan kalau kedenger suara hongeng tuh. Ini Mataram. Mataram ya jam segini. Kita soalnya nggak ngejar hunting kereta banget, jadi mending makan siang dulu daripada lapar-lapar nanti. Nanti rencananya dari sini mau nongkrong ya di jembatan. Di Cafe Serayu. Oh, biar ngirit jadi makan dulu. Nanti di sana beli kopi doang, beli minum doang. Kalau saya pesennya mie ayam sama pangsit yang berbentuk kayak mangkok gitu. Kalau Mas Garda bakso ya Mas. Bakso urat seperti bola pingpong. Dasar. Bakso. Yuk, makan. Baru nyampe banget ya. Itu Saung Galih lewat. Nah, kita mau ke sini nih, Cafe Serayu. Sekarang jam 12.36. Di sini panas banget. Pintu masuknya di sini nih. Jadi memang namanya Cafe Serayu di samping jembatan kereta dan juga di samping ini ya. Sungai Serayu. Dibalik lagi. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Yuk, thank you udah nemenin 2 hari ini, Mas Garda. Terima kasih Mas Sultan, hati-hati di jalan. Selamat menikmati detik-detik terakhir Baturaden ya. Iya, sayang banget dia nggak bisa ngikut. Iya, maaf ya aku nggak bisa ikut. Next time kita tribar.
Oke, Apa? nanti ditunggu ya. Logawa. Ya, semoga lah. Semoga lah ya. Oke. Hati-hati ya. Yuk, jadi sekarang ini jam 21:24 sudah di pintu masuk stasiun barat. Nah, jadi kalau di sini tuh dia bisa pick up untuk ojol ya. Betul sekali. Jadi kalau teman-teman turun dari kereta di stasiun Purwokerto, kalau ingin naik ojek online, turunnya lewat pintu barat ya. Nggak usah jalan, langsung ada ojeknya di depan pintu stasiun. Oke, thank you ya Mas Thank you Garda. Tak tinggal ya. Hati-hati. Yuk, Ya. hati-hati di jalan baliknya. Siap, dadah. Yuk, bye. Sekarang saya duduknya di kereta bisnis 3 ya. Nomor kursi 15 AB. Ini dia. Nah, kursi saya selama kurang lebih 6 jam ke depan. Untuk lokomotif dinas yang bertugas pada malam hari ini menarik kereta api Baturaden Express adalah CC201 8313 Depo Induk PWT yang merupakan lokomotif CC201 yang mulai berdinas di tahun 1983 dengan nomor urutan ke-13 milik Depo Induk Purwokerto. Dan sekarang ini saya naiknya di kereta kelas bisnis yang dimana memiliki kode seri K208603 PWT. K2 adalah kereta kelas 2 atau kereta kelas bisnis yang sekarang ini keberadaannya sudah mulai sangat langka. Kereta api Baturaden Express merupakan kereta dengan kelas bisnis terakhir yang memiliki relasi sampai dengan ke stasiun Bandung. 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 86 tahun pertama dinas di 1986, dan 03 adalah nomor absennya. PWT, kepemilikannya di Purwokerto. Tapi teman-teman, untuk kereta Baturaden Express setelah tanggal 31 Agustus, dia ini akan berhenti beroperasi dan rangkaiannya akan ditarik menuju Surabaya untuk menjadi kereta api Mutiara Timur relasi Surabaya Pasar Turi menuju ke Ketapang. BK adalah berat kosong 32.000 kg atau 32 ton dan MD mulai dinas di tanggal 27 bulan 5 1986. Untuk trademark kereta ini adalah ya teman-teman, yang dimana memiliki kecepatan maksimal 100 km per jam. Namun kecepatan operasional kereta Baturaden di limit hanya sampai 90 km per jam saja. 37 adalah berat maksimal 37 ton dan 5 adalah tipe bugi atau roda K5. Nah, untuk perjalanan kereta api Baturaden Express keberangkatan dari stasiun Purwokerto ini, menurut saya jamnya enak banget karena berangkat dari Purwokerto jam 10 malam tepat dan akan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam lebih 45 menit. Diperkirakan nanti akan tiba di kota Bandung, stasiun Bandung pada pukul 04 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Jamnya ini berbeda dengan sebelumnya, karena dulu kereta api Baturaden Express ini tiba di stasiun Bandung sekitar jam 2 pagi. Kalau saya pribadi sih ngapain kereta ini datang jam 2 pagi, kepagian banget. Mana Bandung yang cuacanya dingin banget kalau subuh-subuh. Sekarang ini kereta api Baturaden Express jam keberangkatannya udah enak sih. Nah, kalau dulu sepi, tapi kalau menurut saya sekarang ini lumayan agak rame sih. Sayang banget Baturaden Express harus berhenti beroperasi di akhir bulan ini. Mungkin segmen pasarnya belum terbentuk kembali ya teman-teman. Sekarang saya nggak sendirian, bareng sama Mastar ya sekarang ini. Lama banget kita nggak ketemu. Mastar, apa kabar? Alhamdulillah sehat, tapi lagi banyak kesibukan. Wah. Jadi baru bisa nge-trip jauh sekarang ini. Oke, Iya. kita akan ke Bandung selama hampir 7 jam sih naik kereta Baturaden Express. Memang kalau dari segi waktu tempuh kereta Baturaden Express ini cukup lama, mirip-mirip kayak Serayu, tapi kelasnya lebih tinggi. Selamat malam pelanggan yang kami hormati. Selamat datang di kereta api Baturaden Express yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Bandung.
sekarang jam 22:32. Kita tiba di stasiun Kroya dan bertemu dengan si anak emas kereta api Taksaka. Kereta paling laris nih dari Jogja menuju Jakarta PP. Kelasnya ada Luxury 2 dan juga ada 8 kereta kelas eksekutif. Kalau Taksaka ini memang liverinya spesial teman-teman. Dia walaupun seperti Argo Lawu, Argo Dwi Pangga sudah ganti livery, Taksaka tetap dipertahankan. Namanya juga anak emas, anak kesayangannya PT KAI. Lihat tuh, kereta eksekutif mode malamnya itu emang dipergunakan untuk tidur itu enak banget sih. Karena bener-bener redup ya. Nah, di stasiun Kroya, kita ini akan lepas lokomotif. Lokomotifnya akan berputar haluan menuju ke arah belakang sana ya. Dan untuk susunan kereta api Baturaden dari stasiun Kroya ini akan kembali menjadi seharusnya. Paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, lalu kereta restorasi pembangkit dan bisnis 1, 2, 3. Nah, ternyata ada juga rombongan dari Bandung, yaitu Kang Irin. Halo Kang, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Ya, terakhir di Papandayan ya? Ya, di Papandayan ya terakhir ya. Aduh, Nah, terima kasih Kang Adi Jasa. Yuk. Ya, kita ketemu dalam satu trip. Yoi. Last trip ya. Iya. Amin 2 last trip. Betul. Nah teman-teman, kalau buat kalian yang belum tahu, Kang Irin ini dia sering bikin miniatur kereta dan miniaturnya itu bagus-bagus loh. Amin. Yang mau miniatur coba kontak aja Kang Irin. Terima kasih. Yang akan melintas langsung di jalur 5 itu kereta cepat Solo Jakarta, perjalanan malam Argo Dwi Pangga, dan akan masuk juga kereta Jayakarta di jalur 4. Semoga nggak kehalangin ya. Tuh, ini timingnya bakal bisa papasan banget di sini soalnya.
Sekarang kita sudah berhenti di stasiun Ciamis ya, jam 01:14 menit. Saya penasaran, apakah kereta Baturaden Express itu sesepi itu, teman-teman? Ini kereta eksekutif 4 ya. Kalau eksekutif 4 rame, harusnya di eksekutif depan tidak sepi kayak gini nih. Tuh. Oke, sepi. Ini ada orang. Sepi. Ada orang. Sebenarnya menurut saya nggak sepi-sepi banget sih ya. Apalagi yang ditutup udah pasti ada orangnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di kereta bisnis 1, kalau dilihat dari rak bagasi sih, itu tuh nggak sepi-sepi amat ya di bisnis 1. Kita coba jalan ke bisnis belakang deh. Bisnis 2 nggak sepi-sepi amat ya. Dan bisnis 3 tuh. Di bisnis 3 juga lumayan rame loh. Teman-teman bisa lihat kan rak bagasinya itu. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta kelas bisnis pada kereta api Baturaden Express. Dan dari segi desain interior, ini memang mirip sekali dengan kereta-kereta ekonomi lama yang adu dengkul gitu, tapi berbeda di layout kursi ya. Untuk satu kereta memiliki kapasitas tempat duduk 64 kursi, namun tiket yang dijual hanya 60 saja. Dan untuk kursi yang diblok ada pada nomor 16AB dan juga nomor 1CD. Nah, untuk fasilitasnya di atas sebelah sana terdapat sebuah rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. Lalu ada juga pendingin ruangan sebanyak 6. Ada di ujung depan 2, di tengah 2, dan di ujung belakang 2. Lalu ada juga sebuah tirai di sebelah sini yang bisa kita buka tutup. Di sebelah sini terdapat sebuah meja kecil untuk menyimpan barang-barang kecil seperti HP, lalu botol cup dan lain-lain. Ada juga colokan listrik untuk ngecas HP, tablet, dan laptop. Di sebelah sini ada gantungan untuk menggantung sesuatu, plastik dan lain-lain. Yang saya suka dari kereta kelas bisnis, ini tuh kursinya empuk teman-teman. Nah, terus ini tidak duduk tegak, namun tidak bisa reclining. Sudah paten seperti ini, dan juga untuk legroomnya yang lega. Walaupun di set berhadapan-hadapan kita nggak akan sampai adu dengkul banget. Tapi apabila kalian tidak di set untuk berhadapan, itu tuh lega ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 01:48 menit. Kereta api Baturaden Express telah tiba di stasiun Tasikmalaya dan kita bisa lihat yang naik di stasiun Tasik lumayan rame juga sih. Tapi nggak rame-rame banget ya teman-teman. Nah, di stasiun Tasik ini sekarang lagi ada pembangunan, yaitu pembangunan kanopi. Tuh, rangkanya sudah mulai terbentuk ya. Jadi udah cukup bagus lah, karena penumpang Tasik itu rame, sehingga kanopi dan juga peron tinggi perlu banget sih.
passengers, in a few moments, we will arrive at Kiara Condong Station. If you end your trip at Kiara Condong Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Ya, alhamdulillah sekarang jam 04:28 ya. Pas banget dengan azan subuh. Saya sudah tiba di kota Bandung, ini di stasiun Kiara Condong. Yang turun itu lumayan rame loh. Tuh. Berhenti sebentar ya di stasiun Kiara Condong. Ini tuh awal nyampe Kiara Condong sekitaran 6 menit. Dan langsung berangkat lagi menuju stasiun Bandung. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah tiba di kota Bandung, stasiun Kiara Condong. Sebelum mengakhiri video kali ini, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Baturaden Express merupakan kereta dengan layanan bisnis eksekutif yang melayani rute dari stasiun Bandung menuju stasiun Purwokerto PP. Selain kereta api Serayu dengan kelas ekonomi ya, bisa dibilang alternatif nyamannya itu adalah kereta api Baturaden Express. Untuk perjalanan saya dari Bandung menuju Purwokerto kemarin naik kereta kelas eksekutif, itu tuh bisa dibilang memang agak lenggang ya di kereta eksekutif 4, tapi untuk pulangnya dari arah Purwokerto menuju ke Bandung, saya bisa lihat dengan mata saya sendiri kalau kereta api Baturaden Express ternyata tidak sesepi itu ya. Baturaden Express dihilangkan itu karena katanya okupansi yang sepi banget. Cuman tadi keretanya menurut saya pribadi cukup rame. Bahkan di kelas eksekutif dan juga di kelas bisnis hampir semua kursi baris terisi ada penumpangnya seperti itu. Nah, sayang sekali kereta api Baturaden Express harus berhenti beroperasi sejak tanggal 31 Agustus 2024. Nah, lalu saya juga mencatat ada dua hal penting yang menjadikan mungkin kereta api Baturaden Express ini kurang diminati. Yang pertama teman-teman, untuk waktu tempuh kereta api Baturaden Express itu benar-benar lama banget, mirip banget seperti kereta api Serayu, dan juga batas kecepatan maksimum kereta api Baturaden Express masih di angka 90 km per jam. Belum lagi banyak kalah bersilang. Dan yang kedua, kereta api Baturaden Express ini jadwalnya tidak konsisten, terutama untuk keberangkatan dari Purwokerto menuju ke arah Bandung. Bayangin teman-teman, sebelumnya untuk kereta api Baturaden Express nyampe Bandung jam 2 pagi. Dan setelah jam 2 pagi penumpangnya sepi, sempat dirubah dan ketibaan di Bandung itu sekitaran 4:30 pagi. Untuk jam 4:30 pagi sampai Bandung, okupansinya sempat membaik. Namun entah kenapa di grafik terbaru sekitaran tanggal 1 Juni 2023, jam keberangkatannya dirubah lagi dan sampai Bandung jam 2 pagi lagi. Sejujurnya untuk saya pribadi orang Bandung kedatangan kereta api, jam 2 pagi itu malesin banget. Karena memang saya sering sekali melanjutkan perjalanan dengan kereta lokal, dan jam 2 pagi itu tuh tidak ada keberangkatan kereta lokal. Kita harus menunggu kurang lebih selama 2 jam ke depan untuk bisa sambung naik kereta api lokal Bandung Raya. Dan yang kedua, suhu ruangan di dalam kereta dan juga di luar ruangan atau suhu sekitar kota Bandung itu rata-rata lebih dingin apabila dibandingkan dengan suhu di dalam kereta. Itu sih blunder parahnya KAI ya teman-teman. Kalau menurut kalian kayak gimana? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan semoga untuk pemberhentian pengoperasian kereta api Baturaden Express ini hanya bersifat sementara. Saya masih berharap untuk kereta api Baturaden Express bisa dijalankan kembali, ya minimal untuk hari-hari tertentu seperti hari weekend contohnya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Bandung menuju ke Purwokerto, naik kereta api Baturaden Express kelas eksekutif, lalu main-main di sekitaran Purwokerto, Kebasen, dan juga Jembatan Serayu.
lalu balik lagi naik kereta api yang sama di kelas bisnis. Sekarang saya sudah tiba di kota Bandung, di Ranca Ekek ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya naik kereta api Baturaden Express untuk yang terakhir kalinya. Semoga kereta api Baturaden Express nanti bisa dioperasikan kembali. Baiklah, jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.